Saya telah membaca rekam medis atas nama Bapak Raid yang akan berkonsultasi KB pada hari ini. Saya telah menyiapkan diri dan saya telah menyiapkan alat. Saya siap untuk bertemu dengan pasien. Boleh saya duduk, Pak? Boleh. Baik. Oke, betul dengan Bapak Raid nih, Pak. Sebelumnya, perkenalkan saya Pertibal yang bertugas untuk mendampingi Bapak untuk konsultasi KB nih, Pak, pada hari ini. Bagaimana kabar Bapak hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat, Mas. Oh, alhamdulillah baik, Pak. Bapak sehat ya. Nah, untuk rekam medis yang saya baca di sini Bapak membutuhkan konsultasi terkait dengan KB. Nah, tujuan kita kemarin itu untuk berdiskusi tentang metode kontrasepsi atau KB yang akan dijalani oleh Bapak. Sebelumnya Bapak sudah mendiskusikan dengan istri, Pak? Sudah, Mas. Dan karena ingin tanya-tanya juga terkait KB ya, Mas. Oh, baik. Jika sudah berkonsultasi dan berdiskusi dengan istri Bapak, nah, di sini kami akan membantu untuk mengarahkan KB seperti KB yang Bapak perlukan dan KB yang sesuai dengan apa yang sudah didiskusikan oleh Bapak dan istri Bapak. Nah, di sini kami akan menjaga kerahasiaan informasi ini agar nantinya Bapak merasa lebih nyaman dan tidak mengganggu privasi Bapak. Begitu nih, Pak. Baik, sebelum kita mulai nih, Pak, untuk menjelaskan apa saja kontrasepsi yang sesuai, saya ingin bertanya kepada Bapak Raid terlebih dahulu, apakah Bapak memiliki riwayat penyakit tertentu? Sebenarnya cuma tekanan darah saja sih, Mas. Oh, tekanan darah tinggi ya, Pak. Nah, kenapa saya bertanya hal tersebut? Itu penting nih, Pak, karena dengan kami tahu kondisi Bapak seperti apa, nanti kami akan mempertimbangkan jenis-jenis KB yang akan digunakan nantinya, gitu, Pak. Baik. Nah, apakah Bapak dan Ibu di rumah itu sudah berdiskusi terkait dengan KB yang akan digunakan, atau apakah masih memiliki rencana untuk menambah atau memiliki momongan kembali, Pak? Anak saya sudah 3, Mas, di rumah, dan yang saya pikirkan tuh ingin memakai KB yang untuk laki-laki, Pak, gitu. Dan mungkin ada Mas ada saran untuk KB. Oh, begitu nih. Berarti ingin yang permanen nih, Pak? Iya. Baik, sebelumnya saya izin untuk menjelaskan jenis-jenis KB terlebih dahulu, Pak. Untuk yang pertama, nih, Pak, ada KB menggunakan pil KB. Pil KB itu bisa diminum setiap hari, Pak. Tapi ini kurang cocok untuk Bapak karena Bapak tadi mengeluhkan memiliki riwayat tekanan darah tinggi. Nah, untuk selanjutnya ada implan, Pak. Nah, untuk implan itu sendiri nanti dipasang di lengan, Pak. Nah, untuk implan ini bisa tahan hingga 3 tahun saja, Pak. Nah, untuk selanjutnya itu IUD. Nah, untuk IUD ini nanti digunakan oleh istri Bapak. Nah, berhubung Bapak memutuskan untuk Bapak yang melakukan KB, maka IUD ini kurang bisa membantu. Namun, saya ingin menjelaskan untuk efektivitas penggunaan IUD itu 5 hingga 10 tahun penggunaan. Nah, untuk selanjutnya itu kondom, Pak. Nah, kondom ini untuk melindungi infeksi dari infeksi menular seksual. Nah, untuk kondom ini tidak bisa menjadi permanen, Pak, karena kondom itu sendiri hanya sekali pakai seperti itu. Lalu untuk yang terakhir itu ada vasektomi, Pak. Untuk vasektomi itu untuk Bapak atau untuk laki-laki, dan juga untuk tubektomi itu untuk wanita. Nah, berhubung Bapak memutuskan untuk Bapak yang melakukan KB secara permanen, saya sarankan untuk menggunakan vasektomi, Pak. Mengapa? Karena vasektomi ini sangat sesuai dengan apa yang telah Bapak dan istri Bapak diskusikan, yaitu untuk tidak menambah momongan kembali. Nah, KB ini cocok untuk pasangan yang sudah yakin seperti Bapak dan Ibu, dan di sini tentu akan melewati prosedur bedah, Pak. Untuk prosedur bedah, apakah Bapak sudah mengetahui? Belum. Nah, baik, Pak. Untuk prosedur bedah ini akan dijalankan apabila Bapak sudah memutuskan dengan mantap dan yakin bahwa tidak ingin menambah momongan kembali. Berhubung Bapak sudah mantap, apakah Bapak bersedia untuk dilakukan prosedur bedah? Apakah ada efek samping, Mas? Oh, tentu ada, Pak. Untuk efek sampingnya itu beberapa hari setelah prosedur bedah, tentu Bapak akan merasa nyeri, lalu ada merasa kurang nyaman, dan juga mungkin bisa demam, Pak. Nah, untuk demam itu bisa karena
infeksi ya. Namun untuk penjagaan infeksinya itu sudah ada nih Pak. Dan untuk penjagaan infeksinya sendiri itu memang harus dijalankan prosedur bedah yang sesuai, sehingga nanti untuk mengurangi indeks atau infeksi yang akan terjadi gitu Pak. Oke, nggak apa-apa sih Mas, karena saya juga berkeinginan ya untuk tidak menginginkan anak lagi gitu ya Pak. Baik, apabila sudah mantap untuk memutuskan hal tersebut, mungkin Bapak bisa mempersiapkan terkait dengan prosedur bedah sesuai dengan jadwal Bapak. Nanti akan kami proses untuk nantinya kita menjadwalkan bersama ya Pak. Terima kasih Bapak telah hadir ke sini untuk berkonsultasi dengan saya. Dan apabila Bapak ada pertanyaan lain sebelum saya akhiri Pak? Cukup sih Mas. Baik, apabila sudah cukup dan Bapak sudah menjadi lebih memiliki gambaran terkait dengan KB yang akan Bapak jalankan nanti, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah berdiskusi dan juga berkonsultasi pada saya. Dan saya juga mengapresiasi Bapak telah mempercayai kami untuk berkonsultasi begitu Pak. Baik, apabila tidak ada pertanyaan mungkin saya cukupkan Pak. Saya izin meninggalkan ruang dulu nih Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah dilakukan tindakan konsultasi KB pada pasien atas nama Raid. Sebelum dilakukan tindakan, pasien belum mengetahui jenis-jenis dari kontrasepsi atau KB. Saat dilakukan tindakan, pasien menyimak dengan seksama, dan setelah dilakukan tindakan, pasien jauh lebih mengerti terkait dengan jenis-jenis KB dan juga pasien telah memutuskan untuk menggunakan KB vasektomi. Tertanda Perawat Iqbal, Purwokerto, 1 Juni 2025.